Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan khotbah dalam kebaktian kita minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 65 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian tertulis di sana, marilah kita dengarkan baik-baik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan umat Allah mulai dari perjanjian lama sampai dengan gereja, sampai dengan persekutuan orang Kristen di segala zaman adalah persekutuan yang bernyanyi, adalah persekutuan yang memuji-muji Tuhan. Tidak ada satu ibadah pun yang dijalani, yang dilakukan oleh umat Allah terlepas dari nyanyian pujian. Setiap ada ibadah selalu disertai dengan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Disertai dengan nyanyian yang berisi permohonan, nyanyian yang berisi pengakuan, nyanyian yang berisi penyesalan, nyanyian yang berisi doa. Itulah yang disampaikan oleh umat yang beribadah kepada Allah dari persekutuan mereka. Baik secara pribadi maupun persekutuan komunal atau persekutuan bersama sebagai sesama umat tebusan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau persekutuan kita, kalau ibadah kita sebagai umat percaya adalah ibadah atau persekutuan yang bernyanyi, persekutuan yang tidak terpisah dari nyanyian, yang tidak terpisah dari pujian. Maka puji-pujian, nyanyian yang kita naikkan, yang kita persembahkan itu seharusnya juga dalam kekinian kita coba renungkan. Bagaimana ketika kita bernyanyi? Apakah kita bernyanyi itu kita sedang hanya menyanyikan syair suatu lagu saja? Atau bagaimana apakah nyanyian tersebut bisa menjadi bagian dari kesaksian kita? Apakah nyanyian yang kita nyanyikan tersebut bisa atau merupakan bagian dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, jika suatu nyanyian kita nyanyikan bukan berdasarkan pengalaman kita, hanya menyanyikan lagu yang populer misalnya, hanya menyanyikan satu lagu yang kita rasa tidak ada kaitannya dengan kita,
maka dipastikan Bapak Ibu Saudara, lagu tersebut tidak akan pernah berdampak kepada kita. Nyanyian tersebut tidak akan pernah berdampak. Ya habis itu lagu dinyanyikan, habis sudah. Gak ada kesannya. Gak ada satu berkat yang diperoleh. Apakah merasa terberkati? Apakah merasa diteguhkan? Apakah merasa beroleh penghiburan? Apakah mendapat pengajaran atau teguran dari pujian yang dinyanyikan tadi? Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk merefleksikan, untuk menghubungkan, mengaitkan nyanyian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Benar bahwa hanya Allah sajalah sebagai alamat puji-pujian. Benar bahwa hanya kepada Allah sajalah penyembahan. Benar hanya kepada Allah sajalah segala puja-puji layak untuk dipersembahkan. Benar hanya Allah sajalah yang patut dipuji dan patut ditinggikan. Tetapi di sisi lain, bagaimana saya, bagaimana Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita masing-masing yang ambil bagian dalam nyanyian, yang ambil bagian dalam pujian tersebut menyanyikan. Apakah seperti yang saya katakan tadi, nyanyian itu berdampak kepada kita? Nyanyian yang berdampak atau nyanyian yang memberkati adalah nyanyian yang pada akhirnya dapat kita alami sebagai pengalaman kita. Kalau hanya mau mengikuti tren, kalau hanya mau mengikuti selera pasar misalnya, itu bahkan lagu atau nyanyian tersebut juga akan cepat berlalu, tidak berbekas. Kita ambil contoh Bapak Ibu Saudara dengan lagu-lagu pop sekarang. Khususnya dengan lagu pop Batak. Mengapa lagu Anak Kokido Hamorau Diau sudah puluhan tahun tapi begitu melegenda? Mengapa lagu Anak Kokido Hamorau Diau bukan hanya lagi milik orang Batak, tapi bahkan lintas suku, bahkan lintas negara bisa dinyanyikan? Ada pesan yang kuat, ada roh dari lagu tersebut yang menginspirasi, yang memberkati. Dan itu menggambarkan bagaimana jati diri orang atau harapan dari orang yang mengubahnya. Kita bandingkan dengan lagu-lagu pop sekarang. Booming sebentar, Merdua Holong, Orang Ketiga, dan seterusnya. Ya sudah. Lewat masa boomingnya. Lewat sudah. Gak diingat orang lagi. Bahkan lagu tersebut tidak lagi menggambarkan karakter seorang petarung. Tidak lagi menggambarkan karakter seorang pejuang. Karakter seorang yang mau berjibaku untuk suatu nilai yang dia yakini dalam hidupnya. Lagu yang cenderung bahkan lebih banyak unsur merusak. Itulah lagu yang banyak kita dengarkan sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena hanya mengikuti atau menggambarkan apa yang terjadi saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diarahkan untuk mengenal siapa Allah di dalam diri kita, dalam hidup kita. Ketika kita mempunyai relasi yang benar dengan Allah, ketika kita mempunyai persekutuan yang benar dengan Allah, maka dipastikan juga nyanyian kita, kesaksian kita, pujian kita kepadanya akan benar. Tetapi bila mana relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, maka tidak mungkin kita bisa memberikan kesaksian tentang pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan dalam hari-hari yang kita lalui.
Jika pemazmur dalam firman Tuhan hari ini memberi kesaksian, siapa Allah itu baginya, siapa Allah yang dia percayai itu. Yang pertama, Allah itu adalah atau dialah satu-satunya alamat pujian dan penyembahan. Dan kepada Tuhan semua orang membayar nasarnya, menepati janjinya. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang menepati janji, orang yang membayar nazar katanya tadi. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin saja banyak terikat dengan janji. Kita berjanji dengan si A, dengan si B, jam sekian atau acara ini dan seterusnya. Bagaimana kita menepati janji? Mananggawi perjanji kulinggo, songonero di perhitaan. Sebagai warga gereja juga kita berjanji di hadapan Tuhan. Sebagai orang tua, minimal pertama mulai ketika kita lepas sini, berjanji di hadapan Tuhan. Kemudian ketika menerima pemberkatan pernikahan, berjanji di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ketika sebagai orang tua membawa anak untuk dibaptis, juga berjanji di hadapan Tuhan. Minimal dalam 3 kesempatan ini, kita berjanji di hadapan Tuhan. Persoalannya, bagaimana kita menepati janji itu? Apakah itu janji tinggal janji? Atau apa yang kita janjikan tersebut menjadi bagian dari komitmen kita untuk berjalan mengikut Tuhan, bagian dari komitmen kita, kesungguhan kita, memikul salib kita setiap hari dan mengikut Yesus. Jika pemazmur mengatakan Daud dalam berbagai kesempatan, dia berjanji kepada Tuhan dan apa yang dia janjikan itu ditepati. Maka nyanyian sekali lagi, orang yang memuji Tuhan adalah orang yang menepati janjinya. Maka tidaklah benar, tidaklah tepat kalau saya begitu sering bernyanyi, begitu sering mengajak atau memberikan kesaksian, tetapi janji saya kepada Tuhan tidak pernah saya bereskan. Janji saya kepada Tuhan tidak pernah saya tepati. Artinya relasi saya dengan Tuhan tidak beres. Bagaimana? Kesaksian yang bagaimana yang mau saya bagikan? Kesaksian yang bagaimana yang bisa Bapak Ibu Saudara bagikan? Itu yang pertama. Dari firman Tuhan hari ini kita diajak untuk merefleksikan janji kita di hadapan Tuhan. Supaya pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan adalah bagian dari ibadah itu. Bagian dari ketaatan kita kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengarkan doa. Pertanyaannya, apakah semua doa didengarkan Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Menurut keyakinan Bapak Ibu Saudara, apakah semua doa didengarkan oleh Tuhan? Semua. Tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi tidak semua doa dikabulkan. Kalau semua doa didengar pasti Allah itu maha mendengar. Tetapi tidak semua doa-doa kita dikabulkan. Kenapa? Ya dia yang punya kehendak. Dia yang tahu apa rancangannya kepada kita, rancangan yang terbaik, bukan? Boleh jadi permintaan kita, doa kita kepada Tuhan tidak pernah dikabulkan. Karena tadi tidak sesuai dengan rancangannya. Atau menurut firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 18. Kamu berdoa tapi tidak pernah menerimanya. Karena kamu meminta. Dan apa yang kamu minta itu untuk kamu hambur-hamburkan. Dalam bahasa Batak disebut. Ainain paswasa ekonon munado. Napi nangido munai katanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah kita itu sebagai Allah yang maha mendengar. Allah kita itu yang mendengarkan semua doa-doa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekaligus juga Allah bukan hanya yang mau hanya mendengar saja.
Tapi Allah yang bertindak, Allah yang menjawab, Allah yang mengabulkan. Lebih daripada sekedar mendengar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal 8, bagaimana Allah bahkan dalam membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, turut berdoa kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Saya baca untuk kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi, kita garis bawahi, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah kabar baik kepada kita orang berdosa. Inilah kabar baik kepada kita orang-orang yang banyak berkeluh kesah. Inilah kabar baik kepada kita orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita, Allah kita bukan hanya Allah yang mendengar, tetapi Roh itu artinya Allah itu sendiri. Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal itu, turut berdoa untuk engkau, untuk saya, untuk kita, dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tak tahu itu bagaimana ngahabis itu ngampocot, sesak, nggak tahu kita mulai dari mana. Apa yang harus kita katakan kepada Tuhan? Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, Allah yang mendengarkan doa itu, bahkan Rohnya berdoa, Roh Kudus mendoakanmu kepada Allah, menolongmu dalam keluhan yang tidak terucapkan itu. Karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Ketika kaki kita tidak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah untuk menyembah. Ketika tangan kita tidak kuat lagi untuk terangkat, tangan Tuhan turun untuk mengangkat kita. Itulah yang dilakukannya. Ketika Dia membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu. Allah yang mendengarkan doa kita tersebut. Allah yang maha mendengar itu. Bahkan menjadi pendoa untuk engkau dan saya dalam keluhan-keluhan itu yang tidak terucapkan itu. Maka sekali lagi, tidak ada alasan untuk menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk dan tidak patut menjadi orang yang menyerah, angkat bendera putih atau lempar handuk. Tidak. Yang harus kita lakukan ketika beban pergumulan terasa begitu berat, ketika kesulitan itu begitu sulit untuk diatasi, ketika ketakutan itu begitu mencengkeram, berserahlah kepada Tuhan, berdoalah, dan yakini bukan hanya engkau saja yang berdoa di situ, tetapi engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga atau yang berikut, melalui firman Tuhan hari ini kita mengenal atau belajar siapa Allah itu. Dalam keyakinan kita dan yang sejatinya harus menjadi bagian dari kesaksian kita. Allah itu adalah Maha Adil. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Saya kira ini suatu kesaksian yang luar biasa dari seorang pemazmur. Dia meyakini apa yang diterimanya dalam doa-doanya adalah bagian dari keadilan Allah.
Dia meyakini bahwa jawaban doanya adalah bagian dari perbuatan adil kepadanya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ketika harapan permohonan kita tidak sesuai dengan apa yang kita alami, yang diberikan Tuhan, apakah kita bisa berkata, Tuhan itu adil? Atau, enggak benar nih. Kayaknya enggak adil ini Tuhan sama saya. Udah berulang kali, bahkan rasanya air mata saya pun udah kering untuk berdoa memohon ini kepada Tuhan. Kok enggak dijawab sampai sekarang? Enggak adil itu Tuhan. Jangan-jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajar kita bagaimana kita dengan rendah hati melihat dan bahkan berangkat dari pergumulan iman, berangkat dari keyakinan dan pengenalan kita akan Allah, kita sanggup mengatakan apapun yang terjadi, apapun yang kita terima dalam hidup kita ini, apapun jawaban Tuhan atas doa-doa kita, kita bisa mengatakan, ini benar, Tuhan adil. Dia memberikan sesuai dengan keadilannya untuk saya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang mengangkat nyanyian pujian kepada Tuhan, tidak pada tempatnya selalu bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Orang yang bernyanyi, orang yang beribadah, orang yang memuji Tuhan itu, orang yang mengenal Allah itu, sudah bukan pada tempatnya lagi kalau hanya bersungut-sungut. Firman Tuhan hari ini membimbing kita untuk dengan rendah hati melihat dan mampu mengatakan, inilah keadilan Tuhan kepada saya. Inilah keadilan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, siapa Allah itu? Itulah yang disaksikan oleh firman Tuhan hari ini. Dia adalah Allah Maha Pengampun. Dia Maha Pengampun. Dikatakan tadi, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Semua orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Kalau firman Tuhan minggu lalu dari kitab Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25 itu dikatakan secara sederhana atau bahasa sehari-hari saya pakai dulu. Meringkas Roma 7 ayat 15 sampai 25 itu. Sesungguhnya dalam batin saya, dalam hati saya ada niat baik untuk melakukan yang baik. Tapi celakanya, sekalipun ada niat baik dalam hati saya untuk melakukan itu, tetapi yang terjadi bukan yang saya niatkan itu, tetapi kebalikannya, yang jahat itulah yang saya lakukan. Kenapa? Karena di dalam hati kita ini, dalam tubuh kita yang berdosa ini, dua kekuatan itu tarik-menarik. Seperti berebut tahta. Siapa yang mau mengendalikan hati kita, tindakan kita. Apakah perbuatan baik yang kita yakin itu adalah Allah. Atau kita akan melakukan keinginan daging. Kita akan melakukan apa yang menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Yang kita sebut itu sebagai kekuatan iblis. Itu yang terjadi. Dalam hati, dalam niat ada saja untuk keinginan untuk melakukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik.
Tetapi acap kali terjadi tidak seperti yang kita niatkan itu. Maka dikatakan, celakalah aku orang yang berdosa ini. Siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh yang akan binasa ini? Lalu dijawab di ayat 25, syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Disitulah puncak dari kebesaran, dari panjang sabar dan kemurahan hati Allah kepada kita orang berdosa. Dia mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, dia tidak mengingat, dia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita tersebut. Tapi dia mengingat kita dalam anugerahnya. Dia mengingat kita dalam kasih sayangnya. Sehingga pintu pengampunan itu terbuka lebar. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian seruan yang pertama sekali Yesus katakan, Yesus sampaikan dari kayu salib di Golgota itu. Allah Maha Pengampun. Dia tidak mendendam. Kita manusia seringkali terbawa dan suka memelihara akar kepahitan. Bermula dari kebencian, lalu berkembang iri hati, lalu berkembang lagi menjadi kejahatan. Akar kepahitan itu seringkali terpelihara. Padahal kalau dalam firman Tuhan misalnya katakan dalam Efesus 4 ayat 25, buanglah. Apa yang, kalau sederhananya apa yang dibuang? Yang tidak berguna bukan? Apa yang dibuang? Sampah. Segala akar kepahitan, kebencian, iri hati, fitnah, kemarahan, kegeraman, pertikaian adalah sampah yang harusnya tidak disimpan, tidak ditimbun dalam hati. Coba kalau sampah dibiarkan, sampah rumah tangga saja, sampah dapur, tidak dibuang 1 kali 24 jam. Bagaimana? Masih nyaman aroma di rumah? Enggak. Masih sehat enggak kita kalau kemudian sampai 2 kali 24 jam sampah dapur itu masih ada di sana? Demikian Bapak Ibu Saudara. Segala akar kepahitan itu yang merupakan sampah sebenarnya jangan pernah timbun dalam hati, jangan pernah simpan. Karena itu tidak akan menyehatkan engkau, menyehatkan saya. Kita sendiri yang sakit. Jangan-jangan hati mendidih, sakit kan? Hilang kebahagiaan. Padahal apa yang mau kita cari? Cari bahagia bukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir dari firman Tuhan hari ini, Allah kita itu adalah Allah yang memilih kita. Allah memilih engkau, Allah memilih kita. Allah memilih kita untuk masuk ke pelatarannya. Allah memilih kita menjadi umatnya. Kalau kita bisa masuk ke pelataran Allah, kalau kita bisa masuk ke bait Allah, kalau kita artinya masuk menjadi bagian dari orang yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya bukan karena pilihan kita pertama sekali, tapi Allah berinisiatif atau kuasa Allah yang telah memanggil kita. Dan itu sebenarnya setiap hari Minggu kita saksikan ketika kita bersaksi, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya adalah saya tidak bisa percaya kepada Tuhan dari diri saya sendiri, tetapi Roh Kudus yang telah menangkap saya untuk percaya kepadanya. Allah menangkap kita, Roh Kudus menangkap hati kita ini untuk percaya kepadanya, dan kita kemudian dipilihnya. Kalau di dunia ini orang yang terpilih adalah karena prestasi, karena dia memang layak untuk itu. Tapi kita di hadapan Tuhan sekali lagi terpilih bukan karena prestasi kita, bukan karena kita layak, tetapi hanya karena kemurahan Allah yang memilih kita, hanya karena belas kasih-Nya, hanya karena kasih setianya yang memilih kita, bukan karena kita sudah layak menjadi bangsa yang terpilih di hadapan Tuhan, bukan karena kita sudah layak menjadi
orang yang percaya. Tetapi dari ketidaklayakan kita itu, Allah berkenan memilih kita dan melayakkan kita ambil bagian dalam anugerah Allah. Supaya melalui itu semua kita pun semakin terdorong, semakin bersemangat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Allah yang memilih kita itu, dialah yang memberi kelegaan kepada kita. Allah yang memilih kita dari beban pergumulan kita. Sama seperti liturgis tadi yang sudah bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itu datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan. Sambutlah panggilannya. Dan terimalah pemilihan Allah atas engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang telah mengajar kami pada hari Minggu yang Tuhan berkati ini. Engkau telah memanggil kami, memilih kami. Engkau yang maha mendengar doa-doa permohonan kami. Bahkan Engkau yang turut berdoa bagi kami, berdoa kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua umat-Mu ini. Berilah sukacita, kami boleh pulang dari persekutuan ini, dari ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan dengan pertolongan Tuhan, sepanjang minggu ini kami meyakinkan diri kami akan melangkah bersama Tuhan. Hikmat-Mu akan menuntun kami dan akan memberkati kami. Jauhkan sakit penyakit, mara bahaya, dan juga niat orang jahat. Berilah tubuh yang sehat kepada kami, pikiran yang sehat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu HKBP Palembang, yang bergumul dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit. Mari Tuhan, Tuhan tolong mereka, Kau berkati dan berilah pemulihan dan kesembuhan. Kepada jemaat-Mu yang mengalami pergumulan hidup, mari Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah hati mereka, dan Engkau tenangkan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.